Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Sevi Edli, guru SMP Negeri 1 Kecamatan Harau. Saya Fitri Yance Salvi, guru UPTD SDN 04 Simpang Kapur. Saya Fitri Ulanjaya, UPTD SD Negeri 07 Gunung Malintang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yance. Waalaikumsalam Bu Sevi. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian. Coach dengan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baiklah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Baiklah Bu Sevi, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu terhadap proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari masalahnya atau menemukan langkah. Pemekarannya dulu, Bu. Praobservasi kita, silakan Ibu melakukan coaching pada coachee-nya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ulan. Waalaikumsalam Bu Yance. Gimana kabarnya Bu Ulan? Alhamdulillah Bu Yance gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ulan dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya betul Bu Yance. Ada Bu Yance. Iya, tetapi kita tidak punya banyak waktu, cukup 15 sampai 20 menit saja ya Bu, untuk kita ngobrol-ngobrol. Lagian, apa yang ingin Bu Ulan sampaikan? Gini Bu, ini kaitannya dengan guru saya yang ada di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan. Penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman dari tahun ke tahun semakin canggih. Teknologi pembelajaran sudah semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke Bu Ulan, kalau saya garis bawah ini ya, jadi permasalahan dari Bu Ulan ini, pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Bu Ulan ini kurang bervariatif ya? Betul itu Bu Yance, pembelajarannya kurang bervariatif, menggunakan metode pembelajaran yang begitu lama saja gitu Bu, yang metode konvensional saja. Baik, inti dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Bu Ulan dapatkan? Inti dari percakapan kita kali ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu.
Oke, yang ingin Bu Ulan harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Ulan lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya. Metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang semarak digunakan, atau hanya sekedar membuat ide slide PowerPoint atau Canva itu lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun. Jadi hanya pembelajaran yang bervariatif saja seperti itu Bu Yance. Oh, jadi yang Ibu Ulan sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariatif menggunakan metode, media, model itu bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Ulan berada di level berapa ya? Sepertinya masih berada di level 4 ya Bu. Karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru yang senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya saya rasa itu agak sulit. Ini masih di level 4 Bu. Oke, di level 4. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Ulan? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu, karena kalau di level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih mengingat guru-guru yang ada di sekolah saya itu guru-guru senior. Jadi mungkin dari level keempat ke level ketujuh masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 4 ke level 7-nya kira-kira usaha apa yang akan Ibu Ulan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana yang akan saya lakukan atau perubahan yang mungkin saya buat semacam kegiatan mentoring seperti pendampingan individu antara saya dan rekan secara face to face tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi untuk mentoring, Ibu akan rencanakan pendampingan. Selain itu, ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pernah Ibu Ulan lakukan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian materi yang Ibu Ulan lakukan. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, mungkin saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah dan untuk membuat sebuah kegiatan latihan atau workshop. Tujuannya sama, yaitu untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke. Bu Ulan itu sudah merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan, workshop. Untuk saat ini, kira-kira Bu Ulan lebih cepat terselesaikan yang mana nih Bu Ulan? Sepertinya untuk yang mentoring ya Bu. Kalau untuk pelatihan dan workshop, saya pikir itu perlu menggunakan waktu yang lebih matang. Kemudian nanti waktunya tidak sebentar dan juga biayanya itu harus diperhatikan, apalagi kita harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi menurut saya untuk lebih nyamannya yaitu dengan mentoring. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring yang dilakukan ini memerlukan bantuan gimana ini Bu? Ada sih Bu, mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah yang sudah memiliki ahli di bidang IT, atau mungkin menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif
misalnya yang ada di sekolah saya, yaitu ada Ibu Rizka, Pak Adi, Bu Pepi yang saya lihat mereka sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, jadi Bu Ulan ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Bu Ulan lakukan itu? Insya Allah mungkin secepatnya atau mungkin besok ya Bu. Besok akan saya lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Ulan, bagus sekali Bu Ulan. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini ya Bu, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan kegiatan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT dalam bidang pemanfaatan pembelajaran yang bervariasi tadi. Alhamdulillah ya Bu Ulan. Bu Ulan sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pada pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, nanti saya tunggu ya dari Bu Ulan yang sudah melakukan mentoring dan cerita lagi. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin rencana-rencana Bu Ulan dengan mentoring, berkolaborasi dengan teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Oke Bu, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya nanti. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu. Bisa itu Bu Yance. Ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yance. Waalaikumsalam Bu Sevi. Bu Yance tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Fitri Wulan. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan masalah observasi. Apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali permasalahan, sehingga menemukan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Yance, saya sebagai observer coaching tadi Ibu Wulan dan Ibu Yance sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya dan juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan Ibu Yance sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Ibu Wulan sehingga Ibu Wulan menemukan solusi dari permasalahan dan coachingnya tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta supaya coaching lebih baik lagi. Baik Bu, dengan begitu sudah ya Bu, kita sudah melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sevi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Wulan, alhamdulillah baik Bu. Bu Wulan apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Sevi.
Ngomong-ngomong Bu Sevi, hari ini kita coaching ya. Sebelum melakukan coaching, saya sedikit ingin bertanya-tanya kepada Ibu Sevi. Kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan hot pada coaching. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan hot pada coaching. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang Ibu spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan hot kepada coachingnya. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira indikator ketercapaian apa ya Bu yang ingin Ibu sampaikan nantinya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan, saya ingin coaching ini mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Jadi Bu Sevi, indikator ketercapaiannya saat coaching sudah menemukan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan melakukan coaching dengan baik. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yance. Waalaikumsalam Ibu Sevi. Bagaimana kabar Ibu Yance hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar dari Bu Yance ingin menyampaikan sesuatu. Ibu mau menceritakan apa? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Iya Ibu, apa itu Bu? Gini Bu, di sekolah saya melihat siswanya itu sering bosan karena saya memperhatikan rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran dengan cara ceramah. Padahal mereka bisa menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, infokus, lapangan yang luas bisa dijadikan media pembelajaran. Dan rekan-rekan guru tersebut tidak menggunakan sarana yang ada di sekolah tersebut. Tetap aja menggunakan itu aja. Banyak siswa yang bosan Bu Sevi. Oh, baik Bu. Berarti di sekolah Ibu masih banyak ya guru yang menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu. Berarti masih monoton pembelajarannya. Iya betul Bu Sevi, pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Oh, demikian. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Di sini saya ingin melakukan perubahan, setidaknya ada sedikit perubahan di sekolah agar cara pembelajarannya menggunakan metode dan bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah itu. Oh, jadi Bu Yance ini ingin ada perubahan kepada rekan-rekan Bu Yance. Perubahan apa yang ingin Ibu Yance harapkan? Perubahan yang saya harapkan yaitu rekan-rekan tersebut bisa hendaknya menggunakan metode yang bervariatif dengan maksimal. Berarti itu pembelajarannya bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal kan levelnya itu level 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sudah sampai level berapa ya Bu? Mungkin di sekolah saya baru level 5 Bu, karena masih ada beberapa guru yang memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah
dan apa yang sudah melakukan pengembangan diri menggunakan teknologi dan PowerPoint. Bahkan sebagian besar juga masih menggunakan metode ceramah, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah ada. Baik, Bu. Kira-kira yang ingin Ibu harapkan level berapa dari rekan-rekan guru yang ada? Saya lihat masih level biasa-biasa saja karena kita berusaha adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Adanya perubahan dan mungkin di level 7 aja, Bu. Di sini banyak guru juga yang antusias dan bingung harus dimulai dari mana dan seperti apa. Nah, kalau sudah begitu, Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran? Mungkin langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, mendiskusikan permasalahannya dari rekan-rekan, mungkin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus, saya mungkin bisa melakukan pendampingan atau monitoring. Monitoring ya, Bu. Selain monitoring, ada yang dilakukan dalam perubahan pada rekan-rekan Ibu? Sepertinya mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan pelatihan dan workshop. Oke, kira-kira saat ini metode dan skalanya dan skala baginya yang mana baiknya, Bu? Kayaknya di mentoring deh, Bu, karena di mentoring ini bisa melakukan perubahan. Jadi, kalau nanti sasarannya tuntutan dari sekolah dan pelatihan ini belum ada dari diri sendiri. Kalau mentoring ini betul adanya perubahan. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Yance untuk melakukan mentoring tersebut? Saya punya teman yang jago banget IT-nya, Bu. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dan membantu saya waktu monitoring. Baik, Bu Yance. Nantinya akan mengadakan kolaborasi dengan guru ya, Bu ya. Dari percakapan kita ini apa sih yang bisa Ibu Yance dapatkan? Saya sedikit ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak pada rekan-rekan dan perubahan dalam penyampaian materi pada siswa. Jadi yang saya ambil itu dengan cara mentoring. Oh, baiklah. Berarti mungkin sampai di sini percakapan kita ya, Bu. Dan Ibu Yance juga sudah mendapatkan gambaran solusi terhadap permasalahan yang Ibu Yance temukan. Nah, semoga lain kali kita bisa berbincang-bincang dan ngobrol lagi. Demikian Bu Yance. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sevi, bagaimana dengan coachingnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Ulan berjalan dengan lancar. Jadi dari hasil observasi tadi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada coaching dan indikator yang diinginkan. Baik Bu Ulan, selama coaching saya sudah melakukannya dengan Lur Tirta dengan cara menanyakan tujuan identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi untuk menemukan masalah. Jadi Ibu Sevi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Lur Tirta. Dan dari yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan Bu Sevi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Lur Tirta. Dan juga Ibu Sevi sudah berhasil memberikan dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching.
dan apa rencananya dapat dilakukan dengan baik. Dan saya juga tadi mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh Koci. Luar biasa ya Bu, Ibu sudah memberikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu Ibu Sevi. Kedepannya kemudahan pada coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu Sevi, kedepannya kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu Sevi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami lagi alur tirta ini untuk melakukan coaching ke depannya supaya coaching ke depannya itu menjadi lebih baik lagi Bu Ulan. Baik Bu Sevi, berarti Ibu lagi mengembangkan alur tirta lebih baik ke depannya. Baik Bu, sudah melakukan tanya jawab, observasi, dan proses coaching alur tirta saya akhiri sampai di sini ya Bu Sevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulan. Sama-sama Ibu Sevi. Assalamualaikum Bu Ulan. Waalaikumsalam Bu Yance. Bagaimana kabarnya Bu Ulan? Alhamdulillah Bu Yance. Di sini Ibu akan melakukan coaching, betul Bu Ulan? Betul. Bu Yance. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana hasilnya nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Aktif dan memaksimalkan potensi sebelumnya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Dalam kompetensi ini yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya Bu Yance. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu Yance, dari ketiga kompetensi yang tadi, yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh. Dan dengan mendengarkan aktif, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci nantinya. Baik, dari kompetensi di atas kan Ibu Ulan kembangkan. Indikator ketercapaian yang saya lihat apakah coaching nanti bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga coaching memiliki rencana ke depan apa yang akan dilakukannya. Baik, Bulan. Mungkin itu aja pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nantinya saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat dan hal-hal apa yang saya sampaikan dan selamat melakukan coaching ya Ibu Lan. Baik Bu Yance, terima kasih Bu Yance. Ya baik Bu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sevi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Anak-anak di kelas bagaimana, Bu? Anak-anak alhamdulillah masih bersemangat. Cuma ada yang menjadi pikiran saya Bu Ulan. Oh iya, Bu Sevi, ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan sore ini? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saya ada beberapa kendala dalam pembelajaran saya, Bu. Ada beberapa anak sekitar 5 atau 6 orang yang kurang bersemangat atau kurang aktif dalam pembelajaran mandiri maupun dalam pembelajaran kelompok, Bu Ulan. Jadi sore ini Ibu Sevi mau membicarakan hambatan dalam pembelajarannya ya, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Nah, apa yang Ibu Sevi harapkan dari percakapan kita kali ini? Harapan saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik untuk beberapa anak yang kurang aktif dalam belajar. Di antaranya mereka ada yang mengganggu temannya, ada yang tidur, dan bahkan ada yang diam sehingga mengganggu proses berjalannya proses belajar mengajar. Oh ya, dari paparan Ibu tadi, Ibu ingin mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik dari permasalahan pada pembelajarannya ya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Kalau menurut pengamatan Ibu, siswa yang aktif itu seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya, siswa yang aktif itu siswa yang ada interaksinya dengan guru, ada juga interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian ada kepeduliannya terhadap pembelajaran, ada tanggung jawabnya, dan juga ada disiplin dalam mengerjakan tugas, baik tugas yang diberikan kepadanya secara mandiri ataupun tugas yang diberikan secara kelompok, sehingga mereka terlibat aktif dalam pengerjaan tugas di dalam kelompok. Begitu ya, Bu. Jadi menurut Ibu, siswa yang aktif itu adalah siswa yang peduli, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurut Ibu, apa hal yang mempengaruhinya? Apa hal yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau menurut saya ada 2 hal yang mempengaruhinya, Pak. Maaf Bu. Dua hal yang mempengaruhinya. Misalnya yang pertama adalah dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu minat atau keinginan siswa itu terhadap pembelajaran yang dianggapnya mudah atau pembelajaran yang dianggapnya sulit. Dan yang kedua adalah terhadap dari dalam dirinya ini adalah karena kurangnya menarik media atau strategi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian masalah dari luar atau eksternal, misalnya bisa mungkin dari masalah keluarga atau masalah ekonomi dari siswa tersebut, karena siswa ini kebanyakan mereka dari ekonomi menengah ke bawah dan juga ada dipengaruhi oleh faktor orang tua yang berpisah, sehingga mereka mencari pelampiasan atau mencari perhatian di sekolah dengan berbuat tidak memperhatikan pelajaran atau membuat kenakalan di sekolah. Oke, menurut Ibu Sevi, apa ide dan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu merencanakan pembelajaran, merancang perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang
memenuhi kebutuhan murid dengan memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat serta menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian memberikan ice breaking, selanjutnya mengintegrasikan dengan permainan karena siswa ini masih suka bermain saat belajar sehingga bisa kita integrasikan dengan permainan. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil siswa tersebut dan menggali apa saja hambatan-hambatan yang dirasa mengganggu atau mempengaruhi minat belajarnya atau proses belajarnya. Berarti Ibu Sevi sudah ada solusinya dengan merancang perencanaan pembelajaran dan memanggil siswa yang bermasalah. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan berapa lama waktu yang akan Ibu butuhkan dalam hal mengatasi masalah ini? Saya akan memulainya dengan membuat rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid terlebih dahulunya, Bu, lalu mengaplikasikannya pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk pemanggilan siswa ini untuk menggali informasi ini mungkin bisa dilakukan mulai minggu depan, Bu. Dan waktunya mungkin sekitar 1 minggu karena siswa yang dipanggil itu tidak hanya 1 orang, jadi mereka sekitar 5 atau 6 orang, tentu memerlukan waktu yang lama. Baik, Bu Sevi. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu ada hambatan dalam pembelajaran dan sudah mendapatkan solusinya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Apakah sesuai dengan tujuan awal atau bagaimana? Ya, Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi terhadap siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan sudah sesuai dengan tujuan awal coaching ini. Oke, Bu Sevi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Setelah berbincang dengan Ibu Wulan, saya sudah merasa lega dan senang karena ingin segera mengaplikasikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya tunggu lagi ceritanya Ibu Sevi, bagaimana kelanjutannya. Baik, Ibu Wulan, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ulan. Sama-sama, Ibu Sevi. Assalamualaikum, Bu Ulan. Waalaikumsalam, Bu Yance. Bu Ulan tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Sevi. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan masalah observasi. Apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan menemukan permasalahan serta solusi dari permasalahannya tadi. Oke, Bu Ulan, saya sebagai observer coaching, tadi Bu Sevi dan Bu Ulan sudah berkenalan dengan baik dan juga proses alurnya dan juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan Bu Ulan sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Sevi sehingga Bu Sevi menemukan solusi dari permasalahannya dan coachingnya tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur Tirta supaya coaching kedepannya lebih baik lagi.
Udah ya Bu, kita sudah melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasil orang Pariaman, Cakep. Ibu Pepe dari Pangkalan. Coba. Tugas demonstrasi kami kerjakan. Keren. Jarak yang jauh tak jadi hambatan. Mantap. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.